Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang belajar bareng nih. Temanya bagus banget. Cancel semua musibah dan kesialan, pakai ini. Tepuk tangannya dong Bu Ibu. Masya Allah. Nah jamaah, tadi di segmen sebelumnya nih ya, kita sudah bahas bersama guru-guru kita. Ada banyak nih amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya nih yaitu yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara membaca ayatul kursi. Kemudian yang kedua membaca istighfar berkali-kali. Kemudian yang ketiga ada juga membaca doa tolak bala sambil membalikan telapak tangan. Kemudian yang keempat ada dengan cara mengamalkan doa Nabi Yunus. Kemudian yang kelima dengan cara mengamalkan sholat sunnah tolak bala. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat berarti ibu-ibu nih ya. Nah sebelum kita lanjut yuk kita tonton video tayangan lagi nih ya jemaah. Seseneng itu nyenengin surga. Wah kayak gimana kira-kira, ini dia. Seneng kelilipan. Gini, Aduh gimana nih. bagi semua anak-anak dimanapun berada yang masih hidup orang tuanya, Masya ayo Allah. kesempatan membahagiakan mereka. Karena kalau sudah ada itu sesuatu yang kita kangenin. Masya Allah. Ya ketemu, Iya, ngajak betul. jalan-jalan, ngajak makan, Betul. terus ngajak pergi belanja, itu luar biasa. Seneng itu nyenengin surga ya. Dan bisa jadi cara untuk menolak musibah dan juga bala ya Ustadz ya. Masya Allah, membuat ibu kita tersenyum bahagia. Tapi gimana Ustadz jika misalkan ada jamaah yang orang tuanya telah wafat. Nah itu silahkan tausiahnya Ustadz. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Bani. Ya Allah, minus ya. Amalan berikutnya, amalan yang keenam untuk menolak musibah dan kesialan, yaitu membuat senyum bahagia orang tua. Gimana cara membuat orang tua tersenyum dan bahagia? Lakukan 5. Yang pertama, kasih sayanglah terhadapnya. Berkasih sayang kepada orang tua, yakin orang tua akan senyum bahagia. Yang kedua, tanggung jawablah atas beliau. Penuhi kebutuhannya. Jangan sampai beliau mencari sebelum meminta sudah diberi. Tidak ada istilah orang tua pinjam duit sama anak. Berarti kita tidak memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, jamaah. Kasih sayang, tanggung jawab, libatkan dalam setiap kegiatan kita. Bentuk penghargaan kepada orang tua. Ketika kita libatkan orang tua. Libatkan orang tua. Ikut sertakan orang tua. Mau menikah, izin dululah, restu dululah. Mau ngapa-ngapain, Mak, gimana pendapat Mama? Saya mau beli rumah. Itu bentuk penghargaan itu. Hargai orang tuamu. Kemudian atasilah masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Orang tua punya masalah. Sakit kakiku. Nggak enak perasaanku. Nak. Jadi kita sebagai anak, ayo selesaikan masalah orang tua. Yang kelima adalah jagalah orang tuamu. Ada masa nih buat anak-anak semua dimanapun berada. Bahagiakan orang tua. Buat orang tua tersenyum. Bukan hanya berkasih sayang, tanggung jawab, kemudian libatkan, kemudian mengatasi masalahnya, kemudian jaga orang tua. Tapi ingat, gimana kalau orang tua sudah tidak ada? Gimana cara membuat orang tua tersenyum bahagia kalau orang tuanya sudah tidak ada? Maka lakukanlah nih hal yang kemungkinan besar kalau orang tua masih hidup dia senang. Orang tua itu suka kalau kita ke masjid. Ya ke masjid. Orang tua itu suka kalau kita bahagiakan saudara-saudara. Lakukan. Semua yang membuat orang tua senang, lakukan. Walaupun orang tua sudah tidak ada. Semua yang dibenci orang tua, jangan lakukan. Meskipun orang tua sudah tidak ada. Maka ada berkata, bisa gak saya lakukan ini? Tidak bisa, karena orang tua sudah tidak ada. Dulu orang tuaku melarang melakukan ini. Tidak mungkin akan kulakukan. Karena membuat orang tua saya kecewa.
jaga nama baik orang tua. Nih, buat anak yang sudah meninggal orang tuanya, jaga nama baik orang tua. Jangan rusak nama baik orang tua. Masya Allah. Ustadz ada yang ini tuh, ada yang irisan bawang tuh. sebelah Banyak sana. yang di atas siapa pada Ada nangis. irisan bawang, tepuk tangan jemaah. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Udah kita ini aja ya, mendingan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Ya udah yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya Bu, boleh air matanya dilap-lap dulu, terus tunjuk tangan nih. Siapa yang mau bertanya? Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang mau bertanya? Ibu yang sebelah sini aja deh. Ayo Bu, silahkan Bu. Bu, oh iya, maksud aku begitu tadi. Ayo Bu, kita ke tengah Bu. Masya Allah. Silahkan Ibu, perkenalkan diri dan mau tanya apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya notaris Reni, sekalian promosi juga. Oke, iya Ini pertanyaan berarti, apa Bu? Kan misalnya kesedekah itu kan bisa meng-cancel musibah ya. Iya, Bisa betul. Ngomongnya ke meng-cancel, depan, mainnya bisa- deketin. Bisa meng-cancel musibah. Bukan Besar Mike Ustadz suaranya. Maulana, oke. Bisa meng-cancel musibah. Nah, misalnya ada suami yang melarang istrinya itu memberi sedekah kepada keluarganya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, Bagaimana ada kalau kisahnya. ada seorang suami melarang istrinya istri. bersedekah. Waduh. Padahal sedekah itu tolak bala kan. Betul. Itu, kan. Nah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah. Mau jawabannya? Mau tahu? Akan Boleh. dijawab oleh Ustaz Syam. Ustadz Syam. Nah, terima kasih Bu, silahkan Bu, tepuk tangannya Bu. Berarti suaminya suami yang miskin. Suami apa Bu? Suami yang Tapi bisa jadi tak miskin harta tapi miskin ilmu. Kenapa bisa miskin ilmu? Karena dia tidak tahu bahwasanya sedekah kepada keluarganya sendiri adalah penolak bala. Sedekah kepada keluarga sendiri itulah yang akan melancarkan rizkimu selanjutnya. Berarti suami miskin ilmu. Kalaupun tidak miskin ilmu bisa jadi miskin apa? Miskin akhlak. Kenapa bisa miskin akhlak? Karena ada orang ada ilmunya tapi tetap tabrak-tabrak masuk. Subhanallah, mana itu? Udah tahu gula itu bikin diabetes. Udah tahu ada diabetesnya tapi gak apa-apa lah. Bismillah. Ada ilmunya tapi tabrak-tabrak masuk. Udah tahu sedekah kepada keluarga juga banyak pahalanya dan penolak bala. Tapi tiap mandang mertua, ngapain saya kasih dia, orang dia tidak pernah bersyukur. Subhanallah. Maka bisa jadi miskin yang selanjutnya miskin akhlak. Maka mintalah kepada Allah kekayaan. Baik kaya harta ataupun kaya hati, kaya ilmu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah, minta ketakwaan, minta harga diri dan minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di ayat yang lain Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kau tak akan pernah bahagia sampai menginfakkan, mengeluarkan apa yang kau senangi, apa yang kau cintai. Berarti kalau mau bahagia tertolak dulu balaknya, tertolak dulu musibahnya, tertolak dulu bencananya. Maka dengan apa? Dengan bersedekah. Bagaimana kalau ada suami melarang istrinya? Maka kalau memang itu hartanya suami, berhak dia untuk melarang.
Tapi kalau itu hartanya sang istri, istrinya kerja sendiri, jualan sendiri, maka marilah kita sebagai kepala keluarga ikut mendapatkan pahalanya. Bagaimana cara ikut dapat pahalanya? Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan dapat pahala sesuai orang yang melakukannya. Masya Allah. Jadi kalau ada istri, istrinya agak pelit sama keluarganya, kita yang ngingetin. Kasih tuh Betul. kakakmu, kasih ini. Betul, Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangannya jamaah. Ibu, mantap ya Bu jawabannya, Masya Allah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya, tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ibu yang sebelah sini. Ayo Bu, silakan Bu, kita ke tengah, Masya Allah. Ayo Bu, mari silakan Bu. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari dari Majelis Taklim Al-Taqwa, Kelurahan Tuk Mudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Masya Allah, Tangan Ibu dulu Titi. dong. Saya mau menanyakan sama Ustadz Bani. Oh, Mohon maaf, duduk Ustadz, lagi bukannya pasti nggak Ustadz sopan. Maulana kan begitu memang jamaah. Silakan Bu. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah dengan amalan bisa mengcancel menolak musibah atau dengan sholat hajat? Sholat hajat. Ya. Nah, dikerjakan sholat hajat apakah bisa pada pagi hari setelah sholat duha? Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Titi. Bu, Boleh pertanyaannya. silakan Ustadz Ya, Bani. terima kasih Mbak Betari. Yang berikutnya, amalan yang keberapa ini sudah? Untuk ke-8 ya. Untuk menolak bala dan musibah yang menimpa adalah diantaranya dengan sholat sunnah hajat. Ada nggak dalilnya? Utsman bin Hunayf meriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ada seorang sahabat, mohon maaf, a'ma. Beliau tunanetra, tidak bisa melihat, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, doain dong ke Allah supaya Allah sembuhkan mata saya supaya saya bisa lihat lagi. Kata Rasulullah, kalau kau sabar, insya Allah itu akan berganti dengan surga. Tapi kalau kau tetap pengen didoain, ya sudah. Ya Rasul, saya didoain aja deh biar sembuh. Ya sudah, kalau begitu. Silakan kau berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma fasyaffi'hu fi. Ya Allah, aku memohon kepadamu bertawasul dengan nabimu. Ya Allah, aku mengharap dengan nabimu, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Rahmah. Ya Allah, aku meminta selesaikan hajatku. Maka kemudian sahabat tadi sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu meminta kepada Allah dengan doa yang tadi. Setelah itu Allah sembuhkan matanya. Bisa lihat lagi Bu, Masya Allah. Dari sini kata para ulama berarti boleh sholat sunnah hajat untuk menolak bala, musibah, ujian dalam hidup ini. Boleh. Ustaz, sekarang saya sholat hajatnya yaitu setelah sholat duha. Boleh apa enggak? Pada dasarnya sholat sunnah hajat boleh dilakukan kapanpun, dimanapun selama bukan waktu terlarang, bukan tempat terlarang. Boleh. Kapan waktu terlarang? Yaitu habis sholat subuh sampai masuk waktu syuruk 15 menit berikutnya. Yang kedua pas matahari di atas kepala. Yang ketiga pada asar sampai maghrib. Selama bukan waktu ini boleh dilakukan. Apa bedanya dengan sholat istighosah tadi? Kalau istighosah itu dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi yang darurat, tidak tahu ada masalah. Oh. Ketakutan, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan istighosah. Sholat istighosah. Kalau sholat sunnah hajat, mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Oke, berarti pagi hari setelah sholat duha boleh, Boleh, ya Ustadz nggak ada ya? masalah. Masya Allah. Ya. Terima kasih Allah Ustadz alam Bani. sahab. Tepuk tangan jamaah. Ibu boleh ya Bu dilaksanakan sholatnya. Nanti setelah sholat duha boleh langsung sholat hajat. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi membahas tema kita. Cancel semua musibah dan kesialan pakai ini. Jadi tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah